welcome back to my channel. Balik lagi sama channel Sindiasa. Channel yang dimana kamu para penyiar pemula pengen dapetin tips menarik seputar dunia broadcasting, meliputi penyiar radio, pengen jadi presenter, pengen jadi MC, dan pengen jadi public speaker. Kalau orang ngobrolin mengenai masalah penyiar radio, ini hanya sekilasnya itu adalah siaran di dalam studio, ngomong sendiri, gak ada temen, kemudian ngeplay lagu, mungkin hanya itu aja. Kamu perlu tahu bahwa dunia broadcasting, penyiar radio, ini cukup luas banget cakupannya. Kali ini, Cindy gak sendiri. Aku hari ini ada tamu luar biasa banget. Perlu dikenalin ya. Namanya adalah Mr. Marnu Triyono. Aku akrabnya sih kalau manggil ya Marnu gitu aja. Halo Pak. Halo. Dadah dulu. Hai. Keren ya? Keren banget ya, biasa. Oh iya teman-teman, aku kasih kesempatan dulu buat like, kemudian subscribe. Nih di sebelah sini ya. Subscribe channel ini supaya berkembang, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari aku supaya kamu gak ketinggalan. Subscribe itu gratis. Oke, ada yang nanya, ini sebenarnya narasumber di sebelah sini itu siapa sih? Jadi Mas Marnu ini adalah seorang blogger. Untuk blognya adalah Warung Piker. Gak ada S-nya, gak ada. Warung Piker. Jadi namanya Warung Piker. Piker itu sepeda ya Pak ya? Iya sih, pengendara ya? Mungkin pronounnya di Inggris sih warung biker sih. Warung Biker. S-nya seharusnya ada? Ada, warungbiker.com. Warung Piker gitu aja ya Pak ya? Kita kan orang Jawa ngomongnya gak enaknya. Warung Biker. Aku agak sulit juga kalau ngobrolin soal orang Jawa. Banyak hal yang pengen kita obrolin di sini, kita sharing. Siapa tahu kamu-kamu yang blogger pemula atau yang udah terjun lama, mungkin channel ini bisa bermanfaat buat kamu. Awal mula dulu jadi blogger, ini gimana Pak? Terus sampai ribet ngomongnya. Kalau ngomongin blogger itu, warung biker sendiri, kalau secara profesional, kita dunia profesional ya, itu mulai 2014. 2014 itu benar-benar fokus kita nulis, memberi informasi kepada pembaca, benar-benar diseriusin. Tapi kalau benar awal nulis 2007 ya, udah 2007. Sekarang udah 2021, berarti udah lama dong Pak. Itu bermula dari mana sih? Gini ya, untuk menulis sih awalnya dulu kita lebih ke kita ada role modelnya ya, tetap. Maksud saya ada kagum sama seseorang. Kamu lagi suka sama blogger itu gitu ya? Ya, ada role modelnya. Mungkin kalau teman-teman untuk blogger di Indonesia sudah paham. Siapa yang paling besar gitu? Role modelnya itu. Terus kalau yang dulu kamu jadikan role model siapa? Boleh disebut nih? Boleh, gak apa-apa Pak, no sponsor ini pokoknya. Karena tak sebutin nice juga ya, tidak apa-apa ya. Jadi karena sebut kita fokusnya di otomotif, tetap dua blogger yang jadi role model hingga saat ini tetap iwanbenaran.com dan TMC Blog. Itu dulu sebelum 2014 sih masih sering jadi pembaca mereka, komentator mereka. Tapi lama-kelamaan berpikiran ada sepertinya jadi pengalaman baru ya. Kalau kita punya informasi, bisa kita bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Warung Piker ini maksudnya pembahasannya berarti seputar otomotif. Otomotif, nice-nya. Apa aja nih? Maksudnya di situ otomotif buat semua tentang merek atau tertentu? Semua merek. Jadi mulai dari apa nih Pak? Ada Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, segalanya. Semuanya ada. Ya pokoknya yang berhubungan dengan otomotif, mau review produk, test ride, info produk baru, harga dan sebagainya. Semua ada di situ ya. Ya, cuma sebenarnya konsep dasarnya untuk nama Warung Biker sendiri, warung kan harapannya sih tempat kumpulnya laki-laki gitu. Biasanya kan gitu Pak. Oh ya. Ya. Harapan mungkin gitu. Ya, atau mungkin ada option lain. Enggak.
Warung sendiri kan kita taunya itu tempat mungkin serba ada ya. Kita mau cari rokok ada, cari snack ada, cari anu ada. Snack, rokok, tempat nongkrong, gibah, ngomongin orang, enggak, maksudnya ngomongin orang baik. Tuh, itu. Ya. Jadi konsepnya pakai nama itu harapannya blog yang dulu tak bikin itu bisa jadi rujukan buat teman-teman yang membutuhkan informasi khususnya di dunia otomotif dan lainnya sih. Ada pembahasan umum juga yang tidak di luar dari otomotif. Iya, sepertinya untuk wisata ada sih beberapa poin tapi nggak terlalu fokus karena soalnya kita juga sering kopdar bareng dengan teman-teman. Kita pastikan ada tujuannya entah ke pantai entah apa sambil vlog juga di sana. Okay. Jadi awal mulanya adalah itu. Soalnya setahu aku, ini kan juga aku lama juga temenan sama Marnu ya. Ini kan dia kerja di salah satu dealer yang ada di Kediri. Berarti kalau misalnya dia itu suka banget sama dunia blogger, apakah ini mungkin kaitannya sama pekerjaan kamu atau mungkin karena faktor X? Nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Karena hobi aja ya Pak? Iya, hobi. Hobi aja. Ngomongin mengenai masalah awal menjadi seorang blogger, yang paling tersulit itu di awal-awal gimana nih ngebikin blog itu? Kalau bikin blognya gampang sih. Gampang? Bikin tulisannya. Soalnya kalau setahu aku, kalau yang namanya blog sama web itu kan hampir mirip, cuman perbedaannya kalau untuk web itu kan lebih pada biasanya ke pemerintahan gitu kan, kemudian lebih pada instansi. Nah, kalau yang blog itu kadang kan lebih pada opini kan Pak? Iya sih. Activity dari si yang bikin itu, jadi kan lebih pada sharing aja. Kalau untuk kesulitannya berarti nggak ada, sulitnya adalah di ngebikin tulisannya. Iya, jadi bikin materi apa yang mau saya angkat. Gitu. Kalau mungkin untuk informasi yang umum, kita kan rujukannya tetap ada di website resmi juga. Okay. Misal produk Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki tetap dari mereka. Bahkan kita dapat beberapa informasi rilis resmi dari mereka. Cuma kalau kita mau bikin yang benar-benar konten kita sendiri, misal kita bikin salah satu contohnya tips motor lah. Ganti lampu rem yang mati, itu effortnya itu luar biasa loh. Jadi tidak harus kita nyomot, mungkin nyomot bisa dari mana, cuma ada rasa ketidakpuasan. Jadi bukan original dari kita sendiri. Tetapi akhirnya kan kita nyomot. Nah itu ada, mungkin kalau mudahnya disebut hati kurang serak loh. Itu. Jadi kalau pas tulis misalnya bagaimana cara apa tadi? Ganti lampu rem gitu. Effortnya itu kita harus benar-benar praktek sendiri. Paham. Iya, harus paham. Dan merasakan seakan-akan kita termasuk konsumen yang komplain. Ya kan Pak? Iya. Ya. Jadi harus benar-benar mengetahui. Itu butuh paling enggak 2-3 hari untuk jadi satu artikel aja. Karena kita harus benar-benar praktek menyiapkan bahan, misal motor apa. Jadi kita benar-benar harus bongkar cara bongkarnya yang benar dan lain sebagainya. Kalau itu untuk yang misal tips motor. Tapi kalau untuk yang bahasan umum seperti informasi produk, harga dan sebagainya itu lebih mudah. Lebih. Menarik loh ya kalau kita ngobrolin mengenai masalah blog Warung Piker ini. Jadi nggak hanya terpaku pada tentang unit sepeda motor, tapi mengenai bagaimana pemeliharaan dan juga nanti pada ujungnya adalah Anda kalau misalnya punya permasalahan ada solusi gitu kan. Ya. Menarik, silakan kunjungi langsung ya. nanti ada di link deskripsi, nanti bisa langsung tekan di situ. Nanti yang mau lihat silakan aja. Channel YouTube-nya juga ada nggak Pak? Ada. Oh ada, apa coba? Nggak bayar kok. Apa Pak untuk ini channelnya? Channel YouTube-nya di Jurnal Auto. Jurnal Auto. Ya, oh kenapa nggak disamain namanya? Nggak bisa? Bisa sih, cuman nggak tahu kenapa ya. Oh nggak tahu kenapa. Nanti saya cari. Dengar-dengar juga kalau Mas Marnu ini pernah menjuarai sebagai nggak tahu blogger the best atau blogger terfavorit tingkat Jatim atau Indonesia sih Pak, sampai pada akhirnya pernah mendapatkan penghargaan. Mungkin Mbak Cindy terlalu membesar-besarkan.
Ini yakin saya dapat infonya real, cuman saya kan pengen klarifikasi sama yang punya blog asli gitu. Wah, saya penasaran ini sumbernya dari mana ini. Nah, sebagai seorang wartawan tetap dapat informasi dari manapun Pak. Pernah dapat penghargaan katanya? Belum sih kalau penghargaan, menurut saya. Cuma untuk kompetisi beberapa kali, alhamdulillah Lolos dapat. salah satunya aja deh, pas apa tingkat apa gitu, apa dalam rangka apa? Pernah satu brand bikin lomba safety rating. Safety rating. Kita dituntut untuk menulis itu dan memberikan informasi ke pembaca. Pada akhirnya dapat. Alhamdulillah. Disebut juga. Boleh Pak. Ini kan bikin penasaran juga ya yang nonton. Dapat. Alhamdulillah juara 2 dari seluruh blogger otomotif Jawa Timur. Wih, tepuk tangan. Jadi sudah mendapatkan penghargaan, usaha yang dilakukan ini nggak sia-sia. Tetap akan memetik buah manis di kemudian hari. Memulai tahun 2007 dan dapat penghargaan itu di tahun 2020 barusan. Butuh waktu lama kan? Harus bersabar. Yang paling menarik dari blog Warung Piker, ada komunitas di situ yang terkumpul. Itu kumpulnya itu maksudnya apa ya? Apa memang berdasarkan region atau gimana? Gini. Jadi kita di Jawa Timur itu ada namanya komunitas Jatim Otoblog. Oh, Jatim Otoblog. Iya, Jatim Otoblog. Dia menaungi bukan seluruh sih, kebanyakan blogger otomotif yang aktif di Jawa Timur. Tuh, jadi di dalam satu wadah, dalam satu komunitas, di situ kita bisa sharing bareng, terus tanya jawab tentang apa itu kendala dan sebagainya, banyak hal ya itu. Itu ada di grup Facebook juga ada, terus kita sendiri ada grup WA juga. Oke. Anggotanya siapa aja, dari Kediri ada, Tulungagung ada, Blitar ada, Ponorogo, kemudian Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Malang, Pasuruan ada semua, sampai yang terjauh Situbondo. Jadi komunitas itu memang terbentuk karena memang terstruktur begitu ya? Iya, terstruktur. Okay. Otomatis kalau mungkin kamu seorang blogger dan belum masuk dalam komunitas itu bisa daftar nggak? Bisa. Nanti ngubungi siapa? Kira-kira misalnya secara personal? Gini, kunjungi aja di jatimotoblog.net-nya aja, nanti ada form kontaknya, ya ada form kontaknya. Bisa masuk di situ. Cuma untuk masuk ke komunitas ini kita tidak serta-merta kamu daftar udah masuk, enggak. Harus ada beberapa tahapan. Kita harus tahu ini orangnya bagaimana. Kita harus benar-benar ketemu langsung, dan bareng, cara pandang dia bagaimana. Oke. Gitu. Soalnya untuk dunia blog sendiri, aku nyebutnya ada beberapa pandangan sih ya. Dari sudut pandang gimana nih? Nah, gini, ada orang yang mau mulai blog dengan mungkin lebih mudahnya mengejar keuntungan aja. Jadi emang dia bikin blog hanya untuk dapat akses dan sebagainya. Okay. Kalau kami tidak itu. Jadi lebih ke ada edukasi, terus kemudian silaturahmi, kekeluargaan. Jadi dari passion ini menjadi satu hobi, tapi ketika mereka mendapatkan bonus, yaitu beda lagi. Soalnya kan blogger itu kalau dia udah banyak yang kunjungin dan dia muncul di rating paling utama, setiap buka selalu ada blog ini, itu kan secara otomatis kan dapat income sendiri kan? Iya. Kalau untuk masalah income nanti kita bahas belakangan aja, udah beda bahasannya. Kita lebih sharing masalah ini. Blogger, kemudian kamu juga punya pekerjaan yang lain, bagaimana cara membagi waktu? Pasti kan sangat sulit, Pak, sambil minum Pak, biar lebih seger gitu ya. Menjadi seorang blogger kemudian juga punya pekerjaan utama. Cara membagi waktu kan, soalnya nulis artikel itu kan nggak semudah kita tuh nulis surat cinta. Kalau surat cinta, yang apa yang kita rasakan kita tumpahkan, selesai. Semua itu bisa dilatih kok. Mungkin kalau dari awal-awal sulit membagi manajemen, mungkin kalau pekerjaannya, beban pekerjaan banyak, kita bakal blank untuk nulis. Tapi lama-kelamaan kalau kita terbiasa, kalau nulis di blog itu mudah. Cukup pakai gawai HP aja udah cukup.
platformnya kan di situ aja. Jadi mau di sela-sela pekerjaan, di sela istirahat, ketika ada ide langsung tulis saja. Tulis saja. Nggak harus kerangka utuh, tapi poin-poinnya apa dulu. Ketika ada waktu luang, pikiran fresh, baru kita kembangkan. Oh, jadi itu secara teknik ya. Secara Ini teknik perlu sih. bisa di copy paste teman-teman. Karena cara ini juga bisa dilakukan siapa saja, walaupun punya pekerjaan utama tidak mengganggu hobi ini, kita juga bisa menghasilkan. Itu caranya. Terus kalau kita mau bikin blog, supaya blog kita tuh banyak yang ngunjungin, apa yang perlu kita lakukan? Apakah judulnya memang kita harus cari kata kunci atau gimana? Kalau kata pakar SEO Di YouTube juga ada lah, Pak. Iya, benar ya. Dan terus terang saya belum sejauh itu masalah SEO. Kata mereka, content is king. Oke. Saya pribadi sepakat dengan itu. Jadi tanpa memikirkan SEO, kalau konten kita bermanfaat, pasti pada yang nyari. Oh, jadi nggak perlu kata kunci itu nggak perlu? Ya perlu. Perlu, cuma tetap konten. Content is king. Oke. Jadi ketika konten Anda bermanfaat, mau Judulnya apa? konten Hashtagnya apa? Terus makin kesini Google sendiri juga makin pintar. Nggak kayak dulu. Kalau mungkin di ngeblok nama itu nembak kata kunci ya. Berulang-ulang, misalnya tips sukses jadi penyiar radio itu bakal kata diulang. Ketemunya channelnya Cindy Hasa lagi. Jangan pernah bosan ya teman-teman. Ini kan kontennya bermanfaat, berfaedah loh. Tapi makin kesini itu bukan apa itu ya, bukan variabel suksesnya kata kunci kita, bukan itu, tapi tetap di kontennya. Kalau kata kunci kamu masuk tapi kontennya tidak sesuai dengan kata kunci kamu, ya jangan harap untuk orang pertama yang mengunjungi bakal mengunjungi balik. Itu bakal berimbas ke seluruh konten. Misal dia kecewa dengan konten A, padahal konten B, C, D-nya bagus. Iya. Saya yakin nggak bakalan ngeklik yang B, C, D-nya. Soalnya dia udah kecewa dengan konten yang A. Okay. Jadi sebisa mungkin tetap itu konten yang nomor satu. Tulis atau bagikan informasi yang dibutuhkan pembaca. Oke. Untuk supaya blog itu berada di judul paling posisinya di atas dan mudah ditemukan orang, mudah dibaca, ternyata isi dari konten tadi bukan mengenai masalah SEO atau mungkin juga judulnya ya Pak ya. Oke. Sangat menarik. Semakin kesini saya merasa penasaran mengenai dunia blogger, walaupun saya sendiri pun ketika siaran, Cindy pun juga selalu cari materi dari situ, karena ketemu sama blog tentang mengenai makanan, kemudian mengenai misalnya lifestyle atau bahkan seputar buat female. Nah di situ juga saya menarik ketika blognya di situ aktif, kemudian tampilannya bagus, saya juga akan kunjungi lagi. Sama juga dengan warung Biker yang suka otomotif, pasti dia akan penasaran, ini yang motor baru, motornya apa sih? Yang paling banyak disukai sama pembaca itu apa biasanya? Berkaitan tentang tadi masalah otomotif itu misalnya? Tetap kalau otomotif kebanyakan produk baru, harga sama tips. Untuk perawatan? Iya, perawatan ini yang sering ditanyain apa? Iya, banyak hal sih perawatan. Soalnya untuk perawatan itu cabang-cabangnya banyak banget. Luas banget, tapi itu artikel yang secara pribadi aku ngomong itu tahan lama. Kalau produk baru mungkin ada produk A rilis hari itu mungkin bisa booming, dan hari kedua, ketiga, seminggu, 1 bulan dia bakal turun. Ya, tapi kalau untuk tips itu bertahan sampai kapanpun pasti ada yang nyari. Soalnya semua kendaraan ini pasti mengalami hal semacam itu. Iya. Kalau contoh yang pernah diangkat di warung Biker, tipsnya apa? Yang masih tetap nengkreng di situ Pak. Yang masih keingat coba aku bantu banyak sih, seperti setting lampu, kemudian setting speedo motor. Speedo motor kebanyakan yang baru-baru ini kan digital. Itu kebanyakan orang mungkin ada beberapa ya nggak paham cara setting jam gimana, kalau muncul ini gimana, kalau muncul itu gimana. Masa sampai sekecil itu mereka nggak paham? Gini ya. Namanya juga orang ya. Coba di deskripsikan. Lantas artikel apa yang biasa dicari sama pembaca?
Untuk saat ini yang pembacanya nggak ada habisnya, paling banyak itu tetap di tips motor. Tips motor, cara Tips dan perawatan trik. Enggak tips motor aja sih, pokoknya banyak tips dan trik. Tips dan trik mengenai perawatan motor ya. Yang banyak dicari adalah itu. Kenapa kok mereka tuh nyari itu? Kenapa mereka nggak nyari yang paling terbaru gitu? Ada, mungkin kita nyebutnya gini ya, untuk peminat otomotif, kebanyakan mereka punya kendaraan. Jadi mereka perlu perawatan. Betul. Supaya awet, tahan lama, nggak beli lagi. Dan ada juga yang gini, walaupun ada mungkin pembaca yang punya produk baru, mereka tidak sepenuhnya paham akan produk yang mereka beli. Mungkin merek A, merek A, dia suka modelnya dan sebagainya. Tapi untuk beberapa fitur, makin kesini kan teknologi untuk motor makin canggih. Apalagi contoh mudahnya untuk speedometer aja. Speedometer makin kesini udah digital, informasinya makin lengkap, ada jamnya, ada oil-change-nya, bisa diatur kecerahannya dan lain sebagainya. Itu kebanyakan pembaca ini yang beli motor baru, dia nggak tahu gitu loh. Jadi misal loh, ini di speedometer ada muncul keterangan oil change. Ini apa yang harus saya lakukan? Gitu. Dan sekarang kebanyakan segala informasi kan dalam genggaman, dalam HP. Tinggal nyari aja, Mbah Google, Mbah tolong Mbah bantu cucumu. Daripada mereka menelpon, ambil HP, telepon tempat mereka beli kendaraan, kayaknya lebih ke Mbah Google. Muncul oil change, itu solusinya. Perawatan ternyata artikel itu yang paling mudah dicari sama pembaca, apalagi mereka yang suka banget mengenai masalah otomotif ya. Tips, trik, dan perawatan. Ya. Betul judulnya itu ya? Ya, tips dan trik itu. Oh, tips dan juga trik. Warung Picker ini memang ada komunitas khusus saat mereka ketemu yang biasanya dibahas mengenai apa nih? Kan tadi udah dikatain, ternyata memang ada komunitas. Kalau dari Jatim itu sendiri, misalnya Jatim yang wilayah Karesidenan Kediri, yang biasanya ketika ketemu itu Kopda tuh yang dibicarain apa? Banyak hal. Sharing. Pasti sharing. Bully. Oh enggak ada. Sharing ya. Oh, sharing. Pertama pasti tanya kabar lah. Anda sehat sekarang? Enggak Pak, saya enggak sehat. Kalau kawan enggak sehat sekarang. Lagi. Sekarang tanya kesehatan bukan basa-basi lagi. Oh iya. Sehat enggak? Alhamdulillah enggak positif. Yang ditanyakan itu. Banyak hal sih yang dibicarakan, mulai sebenarnya apa ya? Tetap kendala di ngeblog. Kemudian isu-isu yang lagi hangat, lagi santer, produk-produk baru seperti itu. Sama kalau kita ngumpul kegiatan-kegiatan ke depan yang mau kita bikin. Memang ada kegiatan apa misalnya dalam komunitas itu? Apakah memang terstruktur bulan ini misalnya hunting kemana gitu? Yang rutinnya 1 tahun sekali ada 2 kali pertemuan. Jadi halal bihalal sama anniversary. Itu pas lebaran pasti. Anniversary-nya tanggal berapa? Desember. Cuma untuk tahun ini kita ajukan. Pak, di mana-mana yang namanya anniversary itu sesuai dengan tanggal lahir, Pak ya. Nah, ini nggak diajukan. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu kan wujud masih kebersamaan dari teman-teman ini kan, komunitas dari blog kan, blogger kan. Jadi mereka mau. Jadi untuk anniversary-nya komunitas ini dibentuk itu di Desember 2011. Tepatnya. Ya, cuma karena ini kondisinya yang pandemi, wadadidau. Ya, nggak boleh kumpul-kumpul. Terus ada beberapa teman-teman yang kalau di akhir tahun itu sulit diajak kumpul. Ya, akhirnya kita menyesuaikan bisanya kapan, dan tahun ini kita gelar di September ini. Minggu depan, 2 minggu lagi, 25-26. Lokasi? Malang. Iya. Jangan lupa ya tim kita dipanggil. Oke, yang dibicarain berarti lebih pada sharing ya. Kalau misalnya sama komunitas itu ada kegiatan sosial lagi yang mungkin dilakukan dari komunitas blogger? Waktu anniversary seperti ini, misal ngumpul gitu, kita biasanya membantu masyarakat sekitar. Jadi nilainya nggak besar sih. Jadi dari
patungan teman-teman, Dikumpulin. terus dari beberapa sponsor yang ikut. Misal kita bangun untuk renovasi musola, terus kemudian kita serahkan ke yayasan yatim piatu. Kemudian pernah donor darah, coba itu bikin aja kegiatan. Kegiatan sosial itu bertujuan untuk lebih dekat kepada masyarakat, bahwa keberadaan atau eksistensi dari para blogger, komunitas blogger ini, mereka selain juga komunitasnya terbentuk, mereka juga punya empati sama sesama gitu. Menarik loh ya. Yang pengen aku tanyain, menjadi blogger itu kan pasti nanti akan ada iklan yang masuk. Nah, Pak sudah tembus berapa Pak? Aku nanya lancang ya. Kira-kira maksudnya agar kita tuh bisa nambah apa ya, tambahan income juga kan? Ya pasti. Itu kira-kira bikin blog kemudian sampai akhirnya muncul iklan, ini caranya gimana? Maksudnya apakah kita harus daftar atau memang harus ada persyaratan tertentu? Enggak sih, untuk kita mulai kayaknya bahas teknisnya. Iya, teknisnya aja. Sekilas sih Pak, nggak usah terlalu banyak. Ya, untuk bikin blog sendiri sebenarnya mudah. Jadi untuk saat ini yang populer, platformnya kan ada 2. Blogspot sama WordPress. WordPress sama Blogspot. Iya, Blogspot dan WordPress. 2 ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuma 2 platform ini. Itu mudah sih, modalnya juga kecil. Mulai dari? Kalau untuk Blogspot itu kalau kita bikin domain.com 150.000 untuk 1 tahun. Sewa domain itu. Misal cindyhasa.com, kita sewa itu 1 tahun. 1 tahun. 150. 150.000. Untuk hostingnya kalau mau gratis di Blogspot. Oh iya. Sama Google dikasih gratis dengan storage 20 GB udah salah. Caranya itu yang paling mudah ya. Paling mudah. Kalau detailnya nanti bisa private. Kalau mau ilmu. Kalau mau yang lebih mungkin dioprek lebih mudah, terus kemudian lebih kita bisa atur permalin dan lain sebagainya, SEO-nya bisa kita atur lebih detail. Itu pakai platform WordPress. WordPress itu kalau untuk domain sama ya 150.000 1 tahun, cuma untuk hostingnya ini bervariasi tergantung penyedia hostingnya. Ada yang 1 bulan itu 50.000 juga ada, yang 25.000 juga ada, mau yang mahal 1 bulan 1 juta juga ada. Tergantung kondisi budget kita yang mana. Kalau misalnya mau kita mau ada di posisi yang di atas, berarti memang harus kita modalnya banyak. Itu kan intinya. Sebenarnya hampir sama dengan yang lain, cuman kalau untuk masalah yang blog ini, kalau beliau sudah berkecimpung lama di dalamnya, kapan-kapan teman-teman bisa nanya. Kalau misalnya pengen nanya, silakan bisa langsung nanya di kolom komentar, nanti saya sampaikan ya. Lewatnya Cindy. Jadi ada pihak kedua yang akan nanti menyalurkan apa yang menjadi pertanyaan dari Anda. Masuk lagi masalah blogger. Kalau blogger ini memang awalnya dari iseng-iseng aja sehingga bisa menjadi passion, kemudian menjadi hobi yang dibayar. Bener ya ini ya, ternyata penghasilannya lebih banyak dari gaji utama kerja dia. Bener ya Pak? Bilang iya atau tidak, udah gitu aja. Udah, enggak usah malu, tenang aja. Kalau nanti nanti sini aja. Bisa dirasakan itu. Bisa dirasakan ya. Iya atau tidak, Pak? Ya. Iya. Yes. Bisa dirasakan. Yes. Gaji blogger ternyata lebih banyak dibandingkan gaji utama dari Mas Marno. Ini sebagai bukti kalau ternyata menjadi seorang blogger itu adalah pekerjaan yang memang bisa membuahkan hasil asalkan kalian memang konsisten untuk melakukannya. Apa ya, supaya kita tetap bisa menjadi blogger itu tetap bisa eksis terus. Untuk penguploadannya memang harus konsisten dalam 1 minggu baiknya kita begitu aja. Kalau bisa 1 hari 1 artikel bagus. Cuma kalau nggak bisa 1 minggu 2 atau 3 artikel nggak masalah, yang penting konsisten. Tapi kembali lagi untuk ngeblog ini kita passion dari tujuannya. Kalau tujuannya emang mau mencari keuntungan, kalau untuk jangka panjang lupakan itu. Kalau emang niatnya untuk cari keuntungan, cari uang gitu ya. Kalau niatnya emang untuk cari uang. Tapi kalau niatnya ingin berbagi, masalah bonus itu mengikuti ya belakangan ya. Kalau niatnya mau berbagi, entah itu nanti mau dapat bonus atau ada yang endorse atau kita nggak pernah mikirin.
Yang penting kita menulis, kita bermanfaat untuk pembaca kita. Udah selesai ya. Saya itu. Kalau dengan kita berpegang teguh sama itu kita bisa lebih bertahan lama ya, konsisten. Jadi misal nulis, kita udah capek nulis 1 tahun 2 tahun tidak ada yang endorse atau apapun, kita tidak pernah berkecil hati karena dasar awal kita adalah kita berbagi gitu loh. Berbagi pengalaman. Itu perlu dicatat, penting ya teman-teman ya. Jangan sama jadi seorang blogger hanya awal-awal aja. Udah pokoknya sehari langsung upload berapa? 5, 10, habis itu seminggu enggak. Kalau idealnya sebenarnya yang pernah kamu lakukan adalah gimana? Yang selama ini pernah dilakukan gimana? Target pribadi saya sendiri one day one artikel. 1 hari 1 artikel? 1 hari sampai sekarang masih terus terlaksana? Selama tidak ada beban pekerjaan terlaksana. Oh, terlaksana. Caranya gimana supaya setiap hari bisa ngupload? Maksudnya kita bisa gini. Biasanya apa sih upload atau apa sih kalau di blog itu? Sama sih, upload atau posting. Posting. Ya, posting. Jadi kalau kita punya artikel lebih dari 1, selama artikel itu tidak flash news ya, kita bilang flash news itu misalnya ada beberapa kategori yang flash news itu kejadian di hari itu dan harus disampaikan hari itu juga kan. Misal produk baru launching di hari ini, tanggal ini, mau nggak mau kita harus bikin itu di tanggal itu. Kalau kita posting di tanggal berikutnya bakal pembaca turun, peminatnya kurang. Kalau udah dapat info dari yang blog yang lain, ya dapat dari benar-benar dapat dari yang lain. masih mikir ya. Itu jadi ada skala prioritasnya lah. Kita bikin artikel, kalau artikelnya itu emang urgent harus posting hari ini, kita posting ini, kita prioritaskan. Tapi kalau itu untuk jangka panjang, misal artikel yang lebih tidak ada waktunya, seperti tips dan trik tadi, kita kumpulkan aja tidak apa-apa. Jadi misal hari ini kita bisa bikin 3 artikel yang tidak ada tuntutan untuk posting hari ini, bisa kita hold untuk besok, lusa, dan seterusnya. Intinya adalah kalau dalam satu minggu ini kalau untuk Warung Biker sudah tersedia semua ya artikelnya, tinggal 1 aja. Sudah posting belum hari ini? Belum. Sudah. Oh, sudah. Oke, sebelum saya tanya dia udah pinter banget ya. Untuk postingnya itu memang apakah memang ada, misalnya gini, kalau hari Senin postingnya ini mengenai tips dan juga trik, hari Selasa harus flash news, Rabu ini, apakah seperti itu terpola atau udah pokoknya penting upload itu aja? Kalau untuk Warung Baker sendiri tidak ada pola itu. Nggak ada pola. Jadi apa yang lagi ingin saya bikin, ya bikin, kita posting. Ini cuma nanti ada tambahan, mungkin ada hari list dari pabrikan, misal hari ini ada produk baru, ya kita posting juga. Jadi tidak harus terjadwal. Senin harus posting ini, hari Selasa ini Selasa harus posting ini, itu malah ujungnya selain beban bakal jadi kesulitan kita sendiri. Misal kita hari Rabu nentuin jadwalnya tips dan trik, kita harus posting itu. Lah ternyata di hari Rabu itu pabrikan rilis produk baru. Susah juga kan? Kita mau posting itu tapi jadwal kita tips dan trik. Ya, padahal yang hari itu yang orang cari itu malah yang produk baru ini. Jadi lebih fleksibel saja. Yang nentuin berarti kita sendiri gitu kita kan? Sendiri. Kita sendiri. Toh juga mungkin teman-teman yang blogger yang lain misalnya yang punya schedule seperti tadi, terpola tadi nggak masalah. Cuman yang harus tahu timingnya. Ya. Saat mungkin timingnya adalah flash news, adalah berita yang harus diupdate sekarang, di posting sekarang, ya itu yang diutamakan. Iya. Yang tipsnya besok. Seperti itu Pak ya. Yes. Obrolan kita ini memang sangat menarik sekali. Kalau misalnya kamu tertarik, ya jangan lupa kasih kesempatan dulu ya untuk like, kemudian komen, share, dan juga subscribe. Semuanya gratis, nggak perlu bayar. Ada tips tersendiri buat para blogger pemula? Sekilas aja. Niat dan konsisten. Niat dan juga konsisten. Enak ya Pak ya? Kita aja niat dan konsisten. Niat dan juga konsisten. Oke, thank you banget hari ini yang udah nonton video ini. Kita doakan semoga para blogger diberikan kesehatan, kelancaran, dan jangan lupa juga kita terus berkarya, upgrade diri, dan jangan berhenti atau jangan puas dengan apa yang Anda capai saat ini. Karena yang kita capai saat ini sebenarnya buah manis dari yang sebelumnya. Kita mau manis lagi berarti harus kerja keras lagi ya. Thank you ya Pak ya. Ini dulu dong. Oke, terima kasih yang sudah nonton channel Sindiasa. Kita akan ketemu lagi pada episode yang akan datang ya.
Bye bye.